Ibu dan Bapak sekalian, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tidak lazim ada keynote speech ya. Jadi saya akan bicara juga tentang outlook. Outlook itu ya pandangan, prospek ya. Ekonomi Indonesia 2021 ya, dan juga kita meretrospeksi memperkirakan yang tahun 2020. 2020 kan belum ada angka pastinya berapa rate of economic growth kita ya, dan bahkan Kementerian Keuangan 2 hari yang lalu merevisi ya, targetnya lebih rendah lagi pertumbuhan ekonomi kita, sehingga saya semalam harus merubah makalah saya ya. Kemudian juga ADB, Asian Development Bank, juga melakukan hal yang sama ya, mendowngrade rate of economic growth kita ya, karena situasi yang berubah pada kuartal terakhir ataupun juga triwulan terakhir pada tahun 2020 ini. Meluasnya pandemi COVID menyebabkan apa? Kebijakan pemerintah juga berubah sehingga mobilitas faktor produksi termasuk manusia itu melambat, dan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tadinya diperkirakan akan bangkit pada triwulan keempat ataupun juga pada kuartal keempat ya. Nah, saya tidak nanti saya kira 15 menit lah. Kalau tidak 15 menit nggak selesai, nanti wartawan ini juga ada yang di Zoom dan ada juga bersama saya ini dari KR ada Pak Juvin, ini kolega saya. Kemudian dari Bernas Bu Nuning yang suka sekali WA dengan saya gitu kan. Nah, saya akan memulai ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita bicara tentang saya akan bicara nanti ekonomi Indonesia, tapi sebetulnya lebih pada education economics di DIY ya. Kok ini ada tulisan-tulisan ini apa ya? Garis-garis merah ini apa ya? Oke, sudah. Ini kok ada garis-garis merah di layar ini. Nah, saya akan bicara DIY dulu. Ya. Jadi di atas itu yang saya buat cetak miring itu, saya mengatakan bahwasanya intinya pertumbuhan ekonomi DIY itu ya akan mengalami akselerasi ya, percepatan baru pada semester kedua pada tahun 2021. Kenapa? Karena mesin pertumbuhan atau pilar ya, ekonomi DIY itu ya, angka-angkanya ada di makalah saya yang 5 halaman 1 spasi itu ya, itu adalah pariwisata dan dan pendidikan. Nah, padahal pariwisata dan pendidikan menurut hipotesa saya, asumsi saya itu belum akan bergerak cepat pada semester 1 2021. Sudah mulai bergerak. Tapi sektor lain bergerak lebih cepat yaitu pada semester 1 itu. Nah, itu sekedar summary. Nah, Bapak Ibu sekalian, nomor 1 dulu ya. Tahun 2020 ini kita bisa mengatakan tahun bencana bagi dunia. Tahun petaka bagi dunia. Nggak usah bergerak-gerak terus, nanti saya beritahu kalau harus bergerak. Nah, nomor satu dulu aja. Nah, petaka bagi dunia. Seperti apa? Seperti Great Depression, depresi besar pada tahun 1929 yang melanda ke seluruh dunia ya. Melanda ke seluruh dunia ya. Dan itu juga melanda ke negara yang namanya Hindia Belanda ya. Harga-harga komoditas Indonesia, pertanian utamanya dan permintaan karet dan gula itu mengalami penurunan. Kemudian pemerintah Hindia Belanda juga mengalami krisis keuangan. Nah, tentunya ini adalah pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Belanda ya, yang ditugaskan di Indonesia. Yang ketiga, sosial ekonomi kita juga hancur lebur. Itu sama dengan dunia lainnya. Ada peningkatan unemployment, pengangguran ya. Kemudian ada penurunan daya beli masyarakat, ya, kemiskinan yang meluas dan sebagainya. Nah, situasi sekarang itu seperti itu juga. Hampir seluruh dunia mengalami resesi. Beberapa negara mengalami depresi, beberapa selamat ya, seperti Cina, tapi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi.
tidak resesi. Jepang juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Kalau kawasan Asia Tenggara semuanya sudah terdampak. Nah, ini seperti Great Depression atau depresi besar pada tahun 1929 yang melahirkan teori ekonomi baru yang terkait dengan fiscal policy yang disampaikan oleh John Maynard Keynes. Jadi beda ini dengan krisis ekonomi tahun 98. Yang waktu itu krisis ekonomi ya kita mengalami resesi juga, tetapi itu hanya terkena di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi prediksinya lebih gampang untuk recovery. Nah, sekarang ini masih agak susah kita memprediksi outlook ekonomi tahun 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman wartawan ya dan hadirin yang ada di Zoom yang saya lihat cukup banyak ya. Pada triwulan ketiga ya, ataupun juga kuartal ketiga ya tahun ini 2020 ini kita melihat sesuatu yang positif. Ekonomi itu mulai meningkat, growing up ya, walaupun masih kontraktif. Kontraktif itu masih mengalami kontraksi ya. Kontraksi itu seperti ibu mau melahirkan itu, tapi saya nggak tahu dalam ekonomi itu kontraksi itu mengalami penurunan rate of economic growth ya dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Itu waktu sebelumnya bisa kita kuartal ke kuartal atau triwulan ke triwulan atau year on year tergantung ya. Nah, di dalam definisi ekonomi dikatakan resesi apabila based on year ataupun Q to Q, kalau dua kuartal berturut-turut itu mengalami pertumbuhan negatif, maka suatu negara itu dianggap sudah masuk resesi. Nah, saya kira kita melihat itu di Indonesia, ya pada kuartal ketiga ya, kuartal 1 masih positif, ya kedua negatif, ketiga juga diprediksikan negatif, kita sudah masuk resesi ya. Nah, itu untuk Indonesia ya. Tapi kuartal ketiga ini walaupun negatif sudah lebih baik, negatifnya lebih kecil dibandingkan dengan kuartal kedua atau dibandingkan dengan triwulan kedua kalau kita bicara triwulan ke triwulan. Tetapi belum positif. Ya, belum positif. Nah, jadi ini yang membuat kita berada pada resesi. Nah, bagaimana kuartal ketiga atau triwulan keempat? Tadinya ada suara-suara yang sangat optimistik di Indonesia juga, dunia juga, ya. Sehingga kita berharap kuartal ketiga atau triwulan keempat itu negatifnya lebih kecil lagi dibandingkan kuartal kedua ataupun triwulan ketiga. Nah, tetapi ternyata prediksi bahwasanya pada kuartal ketiga atau triwulan keempat itu COVID akan menurun ya, ternyata tidak terjadi. Kita lihat di Indonesia dan di dunia dikhawatirkan ada transformasi COVID baru yang menyebabkan orang masih nggak berani keluar. Mobilitas faktor produksi, mobilitas manusia, mobilitas dana dan sebagainya itu masih lambat. Yang membuat akhirnya Bank Dunia, ADB, pemerintah Indonesia itu merevisi lagi laju pertumbuhan ekonomi yang tadinya optimis pada kuartal ketiga ataupun triwulan keempat itu menjadi negatif yang lebih besar ya. Nah, angka-angkanya misalnya begini. Tahun 2020 itu Bank Indonesia itu memperkirakan ya, saya kebetulan bertemu dengan pimpinannya 2 hari yang lalu dan juga ada acara dengan Gubernur BI saya kira 2 hari yang lalu juga ya. Kita melalui Zoom, saya mengikuti dari kantor BI DIY itu minus 2 sampai dengan 1%. Jadi tahun ini minus ya. Jadi tahun 2020 ini semuanya minus ya. Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani yang tadinya optimis itu mengatakan, oh kita tahun 2020 ini minus 1,7 sampai dengan minus 0,6, 2 hari yang lalu dirubah menjadi minus 1,7 sampai dengan minus 2,2% kontraksinya. ADB juga begitu. September lalu dia mengatakan Indonesia minusnya cuma 1%. Ternyata dia ubah lagi bulan Desember ini menjadi 2,2%. Jadi optimisme berbalik kepada pesimisme. Tapi bagaimanapun juga ya di Indonesia masih lebih baik daripada rate of economic dunia. Jadi global rate
of economic growth itu hanya diperkirakan minus 3,8. Jadi lebih dalam dampak resesinya dibandingkan dengan Indonesia. Jadi kita lebih baik. Menurut saya itu, nah ini perkiraan saya sendiri dengan melihat data yang ada dengan asumsi yang terjadi belakangan ini, di mana vaksin juga belum bisa kita gunakan. Pada tahun 2020 itu kita minusnya itu ya sekitar 2%. Jadi rate of economic growth kita masih minus 2%. Nah, bagaimana? Nah, kita bicara outlook sekarang. Ini masih nasional. Bagaimana outlook kita pada tahun 2021? Ya, Bank Indonesia itu masih optimis, itu bahkan mengatakan kita tumbuh 4,8 sampai 5,8%. Bappenas juga optimis 5%. Bank Dunia, nah itu lebih pesimistik. Dia mengatakan Indonesia hanya 3,1% positif. Ya. Indef bahkan hanya 3%. Nah, biasa pemerintah itu memberi sesuatu yang optimistik ya, karena ya pemerintah harus memberikan semangat, memberikan spirit. Nah, untuk Indonesia menurut saya global juga itu optimis 5%. Dunia itu kira-kira tahun depan itu 5%. Saya sendiri masih agak skeptis untuk 5% ya, tapi range-nya saya kira 3 sampai 5% itu. Dengan asumsi vaksin COVID itu sudah ada ya, pada kuartal pertama tahun 2021. Jadi perkiraan saya 2021 kita range-nya 3 sampai 5%. Sulit untuk lebih dari 5%. Bahkan 5% itu pun susah sekali. Pertanyaan kita, ketika kita mengatakan sudah keluar resesi pada tahun 2021 dan kita tumbuh positif, apakah kita semakin sejahtera? Iya, tapi sedikit sekali. Jangan sekali-sekali membandingkannya dengan tahun 2019, peningkatannya 3 sampai 5% tadi. Karena peningkatan yang positif ini didahului dengan basis yang lebih rendah karena kita sudah tumbuh negatif pada tahun 2020. Jadi kenaikannya real itu nanti mungkin itu Pak Jovin, Bu Nuning gitu ya paling hanya 1 sampai 2% realnya itu dibandingkan kalau tahun 2019. Jadi tapi alhamdulillah bagaimanapun kita keluar dari krisis ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita capai menurut saya kalau ada langkah-langkah peningkatan efisiensi, memberantas korupsi misalnya gitu kan, bagaimana menurunkan incremental capital out ratio kita ya supaya lebih rendah sehingga dengan dana tertentu dengan investasi tertentu pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi seperti di Malaysia ataupun Thailand yang ataupun Singapura lebih ICOR-nya lebih baik ya. Supaya apa? Supaya target RPJM tahun 2020-2024 5,7 sampai 6%, walaupun itu tidak akan tercapai, saya yakin tidak akan tercapai, bisa didekati. Jadi RPJM itu targetnya 5,7 sampai 6%. Nah, jadi pasti tidak bisa tercapai menurut saya. Nah, bagaimana dengan DI? Saya singkat 2 menit lagi, Mas Bagus ya. Saya katakan pilar ekonomi kita itu pariwisata dan pendidikan. Datanya ada, silakan dibaca misalnya kalau saya tunjukkan itu bagaimana itu signifikansi dari sektor pariwisata misalnya itu tahun 2019 itu pariwisata 16,6 triliun, 11,7% dari PDRB DIY. Dan yang pendidikan itu sedikit lebih maaf saya keliru. Ini itu tadi mahasiswa itu ya 16,6 triliun, 11,7% dari PDRB. Yang pariwisata hanya sedikit dari itu. Yaitu berapa? Yang pariwisata ya angkanya ya mencapai 20 triliunan ya. Itu di makalah saya itu ada ya untuk pembandingan. Artinya ekonomi DOI itu ditopang oleh pendidikan dan pariwisata yang luar biasa. Nah, masalahnya ya, itu pariwisata itu kan takut orang pada masa COVID ini. Pendidikan juga. Jelas kita belum berani melaksanakan secara luring pada tahun 2021. Paling tidak pada semester kedua. Nah, karena itu kita DIY yang mengalami resesi lebih awal ini ya mungkin pada semester pertama relatif lebih lambat bangkitnya ya. Nah, karena apa? Ya mahasiswa itu kan masih terus daring, belum berani melaksanakan diskusi secara luring ya. Karena juga panduan dari Dikti untuk luring itu hanya boleh untuk yang terkait dengan ini kok hilang ya? Terkait dengan
praktikum ya untuk penelitian dan pengabdian masyarakat yang tidak bisa dilaksanakan secara luring ya. Yang tidak bisa dilaksanakan secara daring ya, sehingga saya ingin mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi DIY itu baru akan akseleratif bangkit betul pada semester kedua pada tahun 2021. Ini mengapa ya? Karena menurut saya ini teori elastisitas permintaan pendidikan terhadap COVID itu sangat elastis. Jadi elastisitasnya lebih besar dari satu. Ya. Biasanya pendidikan itu inelastis. Kenapa sangat elastis? Ya karena menyangkut nyawa. Nah, jadi ketika ada bahaya COVID itu naik, bahayanya 1%, permintaan pendidikan itu turun lebih besar dari 1%. Nah ini yang menyebabkan DIY agak lambat. Nah tetapi ketika itu nanti pada awal semester kedua, vaksin sudah betul-betul massal dan masyarakat sudah tidak terlalu khawatir dengan COVID, akan terjadi ledakan turisme, akan terjadi ledakan mahasiswa yang sudah pengen mudik ke Jogja itu bersama keluarga bahkan masuk ke Jogja, sehingga ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi DIY menjadi sangat pesat sepanjang itu sudah diantisipasi kebutuhan-kebutuhan mereka ya, sehingga bisa menaikkan permintaan produk-produk yang ada di DIY. Nah, saya kira Pak Bagus itu dari saya. Mudah-mudahan tadi semua bisa ditangkap dengan jelas. Makalah saya nanti akan didistribusikan di dalam chat. Tolong Bu WR3 ya diberikan kepada semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid MEC yang telah memberikan sambutan sekaligus memberikan pembukaan materi dalam acara Jumpa Pers Online Outlook Indonesia 2021. Kemudian ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari penyampaian dari Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid MEC tadi. Yang pertama terkait mengenai kuartal ketiga nanti ya. Kita udah masuk kuartal ketiga, bahwasanya masih negatif tapi lebih kecil atau lebih kecil proporsinya, jadi lebih bagus ya, di Indonesia sudah lebih bagus daripada proporsi yang ada di dunia. Kemudian merujuk kepada DIY, bahwasanya DIY juga terkait mengenai pemasukan daerah terkait mengenai pendidikan dan pariwisata mengalami kendala, tetapi nanti akan mulai bangkit di kuartal atau semester 2 tahun 2021. Kemudian nanti bisa Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan materi yang telah nanti akan di-share oleh para panitia. Kemudian untuk acara yang kedua, adalah narasumber yang akan disampaikan atau oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, yaitu Bapak Keli Indro Suryo SHM Hum. Beliau merupakan Dekan Fakultas Hukum UM yang akan menyampaikan terkait mengenai outlook bidang hukum, sebuah catatan tentang penegakan hukum 2020 dan prediksi penegakan hukum 2021. Bapak Keli Indro Suryo. Bisa dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Sudah connect ya, Pak? Sudah. Ya. Masuk suara saya? Ya, sudah masuk, Pak. Ya, kami berikan waktu 10 menit ya, Pak, untuk mempresentasikan dari Bapak. Ya, kebanyakan 10 menit itu sebenarnya. Ya, bagus. Terima kasih Pak Bagus atas waktunya, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Rektor yang saya hormati, para dekan dan hadirin semua. Tadi secara jelas Pak Rektor sudah bicara tentang Indonesia Outlook 2021 dari sisi ekonomi yang memang masih terkendala dengan adanya COVID-19 ini. Nah, kalau dalam bidang hukum sebetulnya ya, jadi sebetulnya kalau di Indonesia ini kan setelah era reformasi itu hukum itu kan betul-betul ngegaspol itu hukum ya. Jadi betul-betul orang kemudian semakin paham tentang hukum, orang semakin kritis ya. Apalagi setelah masuk era COVID ini malah justru tidak mengurangi kekritisannya di dalam bidang hukum, tapi justru masyarakatnya lebih kritis dalam bidang hukum ya. Nah, tetapi memang masih ada keraguan-keraguan terutama di dalam penerapan satu asas dalam hukum yang sangat terkenal, yaitu equality before the law. Kesamaan kedudukan di hadapan hukum itu
kalau di Indonesia masih sering dipertanyakan, seolah-olah memang ada beberapa orang yang tidak tersentuh oleh hukum. Nah, persoalan dalam sebuah negara hukum itu kenapa kok tiba-tiba kemudian hukum menjadi sering tidak diterima dengan baik, itu yang pertama karena terkadang masih kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum tersebut. Jadi orang itu belum paham tentang isi hukum tapi sudah berkomentar dulu. Kita punya pengalaman yang menarik bagaimana ketika Omnibus Law itu diterapkan, disampaikan di hadapan masyarakat yang belum tahu tentang aturan hukum itu sendiri, isi tentang Omnibus Law pun sudah berkomentar terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kurangnya sosialisasi tentang aturan hukum itu sendiri. Jadi misalnya ya mohon maaf, dulu demo-demo Omnibus Law yang dilakukan oleh para kelompok-kelompok buruh itu perlu dipertanyakan apakah mereka sudah baca Undang-Undang Omnibus Law yang kuasanya banyak sekali dan tebal sekali itu. Nah, ini mungkin juga menjadi satu kendala tersendiri. Lalu kadang-kadang juga kurangnya tegas ya, aparat hukum sendiri dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Ya kita melihat peristiwa beberapa waktu yang lalu setingkat Kapolda saja dicopot karena dianggap tidak tegas. Ya. Apalagi di aparat penegak hukum yang ada di level bawah. Ya. Lalu kadang-kadang masih adanya peluang untuk menghindar dari penerapan aturan hukum itu. Ya. Ini masih sering terjadi seperti itu. Lalu yang kelima, masih adanya sebagian orang yang merasa kebal hukum atau bisa menghindar dari hukum, ya sama dengan yang nomor 4 itu. Ini problematika dalam proses penegakan hukum yang memang sering terjadi di dalam sebuah negara hukum. Lalu pertanyaannya bagaimana penegakan hukum pada tahun 2000 ya. 2020. Secara garis besar penegakan hukum pada tahun 2020 untuk peristiwa-peristiwa pidana umum misalnya atau bahkan kasus-kasus korupsi itu sudah berjalan dengan lumayan baik lah. Termasuk di dalamnya kasus-kasus narkotika ya, beberapa hari yang lalu misalnya di daerah Petamburan itu ditemukan ya narkotika ya sejenis sabu-sabu yang kalau dirupiahkan tuh bisa sampai 150 miliar gitu. Nah, ini kita masih menunggu ini bagaimana nanti penegakan hukumnya. Namun demikian ada 2 catatan proses penegakan hukum yang masih menjadi PR oleh para aparat penegak hukum di Indonesia itu, yaitu tentang kasusnya Harun Masiku dan kasus Habib Rizik ini. Ya, 2 peristiwa hukum besar itu yang sangat menjadi perhatian masyarakat untuk bagaimana nanti aparatur hukum ini bisa menyelesaikan 2 kasus itu ya. Harun Masiku seperti hilang di telan bumi ya. Kasus Habib Rizik ini betul-betul menjadi ujian dari para aparat penegak hukum termasuk sampai kepada presidennya bagaimana hukum itu akan ditegakkan. Tetapi mungkin itu nanti akan masuk ke tahun 2021 ini ya, karena ini masih proses ya, karena memang penegakan hukum itu kan dalam rangka untuk mencari betul-betul aturan hukum yang pas untuk diterapkan pada orang-orang yang dianggap melanggar hukum itu. Nah, prosesnya masih memang menjadi panjang ya, proses peradilan di Indonesia kan cukup panjang ya, padahal sebetulnya salah satu asas sistem peradilan di Indonesia itu adalah cepat dan murah ya. Tetapi ternyata tidak bisa dilakukan secara cepat ya. Kalau kita lihat di dalam proses peradilan di Indonesia itu paling tidak ada 3 tahapan atau 4 tahapan. Bahkan kalau sudah sampai taraf putusan, ya itu bisa dibanding, bisa dikasasi, bahkan akhirnya bisa di PK, ya, peninjauan kembali. Nah ini yang membuat proses law enforcement-nya menjadi bertahap-tahap, tidak sekali jadi. Ya. Dari mulai kasus pencurian, misalnya kasus pidana yang sangat ringan pun, ya sampai kepada kasus pidana yang sangat berat pun prosesnya hampir sama. Nah, mungkin ke depan untuk ke depan ini mestinya para yang berwenang dalam hal ini membuat membuat hukum acara di Indonesia itu bagaimana membuat kasus-kasus hukum ini bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Ya. Jadi sidangnya tidak harus bertele-tele. Asasnya itu jelas cepat dan murah, tapi ini malah justru
menjadi panjang. Kalau panjang itu akhirnya ya menjadi mahal, apalagi kalau dalam beracara itu menggunakan lawyer dan sebagainya. Nah, kemudian untuk prediksi penegakan hukum untuk tahun 2021 ini ya dua kasus ini yang mestinya harus segera diselesaikan oleh pemerintah bersama-sama dengan pihak yang berkait aparat penegak hukum itu ya tadi kelanjutan kasus Harun Masiku, lalu kelanjutan kasus Habib Rizki. Khusus mengenai Harun Masiku itu kan banyak orang bertanya mencari teroris yang begitu sulitnya bersembunyi saja bisa ketemu, kok ini tidak ketemu gitu. Harun Masiku tidak ketemu, padahal jelas-jelas identitasnya jelas, alamatnya jelas, ketokohannya jelas kok sampai tidak ketemu. Nah, dua kasus ini ya Harun Masiku dan Habib Rizki ini kan penuh dengan muatan politis ya. Jadi memang di dalam prediksi penegakan hukum tahun 2021 menurut saya kasus-kasus yang ada muatan politisnya itu kok kemudian menjadi sangat sulit untuk diselesaikan ya. Saya khawatir nanti justru akan habis ya masa berlakunya aturan-aturan hukum terhadap mereka ini. Ya, misalnya Harun Masiku ini bersembunyi, nggak tahu nih Harun Masiku itu masih ada atau tidak, nggak tahu, bersembunyi, kemudian sampai masa daluarsanya habis, ya, nah, sehingga dia tidak bisa diproses kembali. Kalau mengenai kasusnya Habib Rizik ini memang penuh politik identitas ini ya. Jadi nanti ada kekhawatiran juga sebetulnya kalau ini ditegakkan, kemudian apakah ini tidak sama saja dengan menghukum ya agama tertentu misalnya ya, menyalahkan agama tertentu. Ini memang penuh dengan kepentingan politik. Tetapi kalau bagi kami prediksinya ya pemerintah harus lebih berani dan ini harus terungkap ya, khusus untuk Habib Rizki mungkin prediksi kami betul-betul akan dibuka. Nah, kemudian kasus-kasus yang akan muncul pada tahun 2021 itu ya kasus korupsi pasti akan muncul lagi, banyak muncul ya, karena korupsi itu memang tidak bisa dihilangkan begitu saja ya. Menjadi tugas KPK untuk lebih berani lagi untuk menindaklanjuti kasus-kasus korupsi. Apresiasi penuh kita berikan pada KPK, ternyata dalam akhir tahun ini dua kasus besar yang melibatkan 2 orang menteri bisa terungkap dan diproses. Nah, harapannya nanti ke depan juga seperti itu ya. Kalau memang ada ya, kita berharap tidak ada lah. Kita berharap tidak ada kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara setingkat menteri atau setingkat dirjen dan sebagainya untuk terulang lagi, karena ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan hukum di Indonesia ya kalau sampai kemudian muncul kasus-kasus yang besar lagi ya. Mudah-mudahan untuk kasus korupsi ini tidak muncul lagi ya. Lalu tentang IT ya, kasus tentang IT ya, itu pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE itu pasti akan banyak muncul lagi. Karena apa? Karena sekarang media sosial itu sudah sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat di Indonesia. Ya, termasuk kuliah saja kan sekarang harus menggunakan IT. Nah, maka lebih baik ini betul-betul harus ditegakkan ya. Jadi untuk prediksi tahun 2021 kasus ini pasti akan muncul banyak ya, korupsi, IT itu juga ya, dan juga narkotika sebetulnya ya, kasus narkotika ini juga tidak ada habis-habisnya ya. Nah, oleh karena itu kita harapkan lebih tegas lagi. Nah, satu catatan yang kasusnya korupsi yang melibatkan para menteri ini, KPK pernah berjanji akan menerapkan pasal yang memberikan sanksi hukuman mati, tapi ternyata dianulir oleh KPK. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadilah. Jadi artinya hukuman mati itu tidak untuk semata-mata menghilangkan nyawa seseorang, tetapi supaya memberi pelajaran yang bagus kepada pejabat-pejabat lain supaya tidak melakukan hal itu. Jadi penegakan hukumnya seperti itu. Begitu Mas Bagus, secara singkat pas 10 menit waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Keli Indro Suryono SHM Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram yang telah menyampaikan materinya terkait mengenai outlook bidang hukum
sebuah catatan tentang penegakan hukum tahun 2020 dan prediksi penegakan hukum tahun 2021. Ada beberapa catatan dalam hal ini, yaitu ketika tahun 2020 adalah terkait mengenai pemahaman hukum masyarakat, kemudian kurangnya sosialisasi, kemudian kurang tegasnya aparat penegak hukum, kemudian adanya peluang untuk menghindar dari hukum itu sendiri, kemudian juga disampaikan juga prediksi penegak hukum tahun 2021 terkait mengenai kelanjutan kasus Harun Masiku, kemudian kelanjutan kasus Habib Rizik, kemudian kasus tentang IT juga masih ada, kemudian kasus korupsi juga kemungkinan masih ada di tahun 2021. Kemudian untuk penyampaian materi selanjutnya kita merefleksikan diri terlebih dahulu ya. Kalau tadi kita sudah membahas terkait mengenai bidang ekonomi, kemudian bidang hukum, kita lanjut dulu terkait mengenai bidang pangan dulu pada Prof. Dr. Insinyur Angbar Rukmini MP yang nanti akan menyampaikan terkait mengenai outlook bidang pangan tren pangan 2021. Beliau ini merupakan profesor yang ada di Universitas Widya Mataram Yogyakarta, lebih tepatnya kepada ahli teknologi pangan ya. Beliau juga merupakan pengurus Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan PATPI Pusat dan PATPI Cabang Yogyakarta. Kepada Prof. Ambar, kami persilahkan Prof. Ambar. Ya. Terima kasih Mas Bagus atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Pak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak-Bapak Dekan, teman-teman wartawan dari berbagai media, serta para hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan pada siang hari ini kita dapat bertemu bertatap layar melalui media Zoom untuk membahas Outlook Indonesia tahun 2021. Karena saya berasal dari bidang teknologi pangan, maka pada siang hari ini saya ditugasi untuk menyampaikan prediksi tren pangan 2021. Apakah file sudah bisa terlihat di layar? Sudah, Bu, sudah. Yeah. Sudah bisa. Pangan itu dapat diartikan sebagai zat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi bagi manusia, khususnya untuk berlangsungnya metabolisme di dalam tubuh. Jadi pangan ini merupakan sesuatu yang vital bagi kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita tidak mengonsumsi pangan, khususnya air ya, itu dalam jangka 1 hari sama sekali kita tidak minum air, itu akan mengalami dehidrasi yang nantinya mungkin akan menyebabkan kematian karena kekurangan cairan, sehingga pangan itu merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Nah, sifat penting yang dimiliki oleh pangan itu sebetulnya bisa kita kelompokkan menjadi 3 fungsi yang utama sebagai asupan zat gizi yang sangat esensial bagi keberlangsungan hidup kita sebagai manusia. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pangan ini menopang penyediaan energi dan zat-zat gizi untuk berlangsungnya metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Fungsi yang kedua, yang ini juga merupakan hal yang penting adalah sebagai sensori atau pemuas sensori seperti rasa yang enak, aroma, warna, tekstur yang baik dari pangan. Semuanya itu akan mempengaruhi daya terima pangan ketika kita mengonsumsinya. Dan fungsi yang ketiga adalah secara fisiologis, bisa menjadi regulasi bioritme, sistem saraf, sistem imunitas, dan juga pertahanan tubuh. Lah, terkait dengan fungsi yang ketiga ini, maka kita mengenal adanya pangan fungsional. Pangan fungsional adalah
pangan yang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi dia juga mempunyai fungsi yang lain, khususnya untuk mempertahankan kesehatan dan kebugaran, bahkan yang akhir-akhir ini dipakai juga sebagai selain kebugaran untuk kecantikan juga. Kecantikan untuk bapak-bapak juga berlaku, berarti kebagusan gitu ya, atau kegantengan. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi pangan fungsional itu merupakan pangan yang belakangan ini banyak di istilahnya kalau di bidang pangan itu menjadi konsentrasi yang utama, bagaimana menciptakan pangan-pangan fungsional ini agar pangan fungsional ini betul-betul diterima oleh masyarakat dan dapat bermanfaat sepenuhnya. Nah, kalau kita menengok bahwa sebetulnya ketika kita sejak hidup kita itu sudah mengonsumsi pangan setiap harinya, bahkan nenek moyang kita dulu juga setiap hari mengonsumsi pangan, tetapi proses yang dilakukan itu memang agak berbeda dengan era sekarang. Kalau dulu mengolah pangan itu dengan metode-metode yang sederhana, yang mungkin hanya cukup direbus, digoreng, atau dibakar gitu ya. Nah, sekarang proses pengolahan pangan itu bervariasi banyak sekali. Nah, apakah ada yang salah dengan proses yang dilakukan oleh nenek moyang kita dibanding yang sekarang? Sama sekali tidak ada yang salah, karena memang tujuan untuk menghasilkan pangan itu kita memproduksi pangan yang enak dikonsumsi, yang tetap bergizi, yang aman ketika kita mengonsumsinya. 3 hal itu menjadi concern bidang teknologi pangan untuk menghasilkan produk pangan. Nah, dengan berkembangnya ilmu dan teknologi pangan, pengolahan pangan itu sekarang sangat bervariasi. Kita lihat kalau kita ke supermarket, banyak sekali produk yang bisa kita beli dan kita nikmati. Tidak perlu lagi susah-susah untuk mengolahnya sendiri, tinggal beli, bayar, terus bisa kita nikmati. Nah, kemajuan ilmu dan teknologi ini memudahkan kita di dalam memperoleh pangan yang kita butuhkan. Tetapi memang adanya perubahan gaya hidup pada masyarakat ini mempengaruhi juga pangan yang dibutuhkan. Jadi diperlukan jenis pangan yang berbeda untuk menunjang kesehatan kita. Ritme hidup kita yang barangkali lebih banyak dikejar-kejar deadline, atau mungkin banyak stresnya, karena banyak sekali urusan ya, disadari atau tidak, diakui atau tidak, kehidupan kita dibandingkan dengan kehidupan nenek moyang kita, mbah buyut kita itu sangat berbeda. Kalau dulu itu kehidupannya ayem tentrem karena tidak ada banyak masalah, sekarang semuanya dikejar waktu sehingga memungkinkan adanya stres. Nah, stres ini atau gaya hidup yang sekarang kita jalani ini dapat diimbangi kalau kita mengonsumsi pangan yang dapat menopang kesehatan kita, mengeliminir stres-stres yang kita alami. Oleh karena itu, pangan yang kita konsumsi merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar bergizi dan lezat saja. Jadi ada sesuatu yang harus terdapat di dalam pangan yang dikonsumsi tadi. Asupan gizi juga berubah dengan perubahan cara hidup ini. Menghadapi penyakit perlu asupan senyawa aktif fisiologis yang luar biasa. Terlebih saat ini kita dilanda pandemi COVID-19, perlu asupan gizi yang lebih dibandingkan sebelumnya supaya daya tahan tubuh kita menjadi baik. Adanya imunitas itu ditopang oleh pangan yang kita konsumsi. Beragamnya pola pangan di Indonesia juga akan memperkaya kuliner yang ada,
Karena kita ketahui bahwa Indonesia dengan 17.504 pulau, dengan memiliki 1.128 kelompok etnis, dan diketahui ada 3.025 spesies hewan dan 47.000 spesies tanaman, ini akan memperkaya khasanah budaya makan atau kuliner yang ada di Indonesia ini. Nah, keragaman kuliner ini juga akan mempengaruhi tren pangan kita yang akan datang. Pandemi COVID-19 jelas akan merubah apa yang kita makan. Kita mengarah ke produk-produk pangan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Sehingga di tahun 2021, produk pangan yang dapat meningkatkan imunitas itu akan menjadi sasaran atau diburu oleh konsumen supaya kesehatan kita tetap terjaga. Terlebih lagi di era revolusi industri 4.0 ini, adanya inovasi-inovasi di bidang pangan serta adanya otomatisasi itu juga mempengaruhi industri pangan yang ada di Indonesia secara khusus dan secara umum di global ya, di seluruh dunia akan mengalami perubahan hal tersebut. Jadi digitalisasi proses itu sudah dimulai. Meskipun kita menghasilkan produk-produk mungkin yang sangat sederhana, tetapi adanya era industri, revolusi industri 4.0 ini akan merubah cara produksi yang dilakukan oleh industri pangan, mulai dari industri pangan yang besar-besar pasti sudah mengalami hal tersebut, otomatisasi, digitalisasi sudah dilaksanakan, industri yang menengah pun sudah mengarah ke sana. Nah, UMKM itu diarahkan mungkin kalau otomatisasinya belum terlalu terkemuka seperti halnya industri pangan yang besar, tetapi cara pemasaran, cara promosi sudah melalui digitalisasi. Nah, industri pangan di 2021 seperti yang tadi saya sampaikan, lebih cenderung akan mengarah atau perkembangan pangan-pangan yang dianggap sebagai pangan fungsional itu akan melesat di situ karena masyarakat membutuhkan pangan yang dapat meningkatkan imunitas. Jamu, produk herbal itu sekarang juga semakin laris dan industri pangan sudah mengemasnya menjadi produk yang cantik dilihat dan enak dikonsumsi. Kalau dulu itu image-nya kalau jamu itu rasanya pahit, sekarang jamu bisa dihadirkan dengan berbagai kemasan dan juga cita rasa yang bermacam-macam, tetapi fungsinya masih tetap ada sehingga dia masih layak disebut sebagai pangan fungsional. Berbagai pangan yang mengandung antioksidan juga akan menjadi serbuan konsumen. Di tahun 2021, produk-produk yang mengandung antioksidan akan tetap laris di pasaran dan diburu oleh konsumen. Demikian juga produk-produk yang mengandung probiotik atau prebiotik, produk-produk fermentasi maupun yang mengandung prebiotik itu yang non-fermentasi, itu juga akan laris di tahun 2021 ini, semakin laris dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat komponen fungsional yang tersedia di dalam pangan itu banyak sekali seperti terlihat di layar, ada vitamin, mineral, alkohol, gula alkohol, asam lemak tak jenuh ganda, dan lain-lainnya. Semuanya ini menopang kesehatan kita. Jadi semuanya memiliki khasiat untuk selain menangkal radikal bebas, menangkal berbagai macam penyakit, sehingga dia bisa disebut sebagai pangan fungsional tadi, dia bisa mempertahankan kebugaran, kesehatan kita. Juga beberapa tahun belakangan ini, pangan fungsional digunakan juga sebagai
agensia untuk mempercantik diri. Jadi sebagai pangan yang dapat memberikan manfaat lebih terkait dengan kecantikan, mungkin kemulusan kulit atau kulit yang lebih cerah. Ini berlaku baik untuk ibu-ibu maupun untuk bapak-bapak ya. Saya sebut fungsinya untuk kecantikan bukan berarti hanya ibu-ibu saja. Bapak-bapak kalau mengonsumsi pangan tersebut terus jadi cantik, itu nanti malah bahaya nanti. Jadi artinya untuk membuat tubuh kita menjadi lebih indah atau lebih segar, begitu ya, lebih segar, lebih bugar. Itu pangan-pangan fungsional itu sekarang mengarah ke sana. Nah, kenapa pangan fungsional ini diminati? Karena pangan fungsional ini bisa dikatakan merupakan pangan yang memiliki khasiat untuk menyehatkan, jadi semacam obat begitu ya. Bedanya adalah kalau pangan fungsional itu food ingredients-nya lebih banyak, sekitar 80% food ingredients, sedangkan obat kita sebut dia sebagai obat karena dia mengandung bioactive compound yang lebih banyak. Jadi proporsinya itu berkebalikan antara pangan dengan obat. Kalau pangan itu dominan food ingredients-nya 80 banding 20, perbandingan antara food ingredients dengan bioactive compound. Kalau yang obat, bioactive compound-nya yang 80, food ingredients-nya yang 20. Nah, perpaduan atau irisan antara pangan dengan obat ini disebut sebagai suplemen pangan. Di pasaran banyak tersedia suplemen pangan yang dapat kita nikmati, rasanya enak dan memiliki khasiat sebagai pencegah berbagai macam penyakit atau bahkan juga mungkin bisa mengobati penyakit-penyakit tertentu. Nah, ketika pangan ini mengarah sebagai obat, dia akan lagi ya, Bu. lebih mahal. 1 menit lagi, nggih. Oh, 1 menit lagi. Okay. Soalnya Bu Puji memberi waktu 15 sampai 25 menit. Baik. Okay. Jadi intinya seperti itu, sekarang mengarah ke pangan yang bisa memberikan efek baik bagi tubuh kita. Nah, satu hal yang mungkin ini berbagai produk yang sekarang bisa kita nikmati, kalau zaman dulu itu tempe yang hanya dinikmati, tempe goreng, tempe bacem, dan seterusnya, sekarang banyak sekali produk-produk diciptakan oleh para industriawan pengolahan pangan menjadi pangan-pangan yang sangat menarik dan enak dirasakan. Jamu yang dulunya dianggap menjadi minuman yang tidak enak karena pahit, sekarang sudah masuk ke kafe-kafe dan banyak juga yang dikemas dengan kemasan-kemasan yang cantik, sehingga anak-anak milenial sekarang itu memungkinkan untuk mengonsumsi jamu juga. Minuman herbal trennya juga sekarang sudah lebih cantik, lebih bagus, dan lebih mengarah ke pemenuhan selera anak-anak milenial. Kalau kita lihat di pasaran banyak sekali produk yang dikemas seperti ini, termasuk juga kayu putih. Ini menjadi tren karena kayu putih ternyata juga dapat menangkal COVID-19, sehingga produk ini juga menjadi booming. Tahun 2021 pasti ini akan meningkat lagi. Sudah kita temukan ada produk permen juga yang bisa kita gulung, jadi cara mengonsumsinya sangat mudah sekali untuk bisa menangkal COVID dan juga memberikan efek kesehatan bagi kita. Satu hal yang mungkin menjadi tren tahun 2021 akan naik itu adalah edible flower. Edible flower atau bunga itu kalau dulu hanya ditanam untuk keindahan, sekarang ditanam juga untuk kenikmatan rasanya. Bunga telang sudah seringkali kita ketahui, banyak produk-produk yang menggunakan bunga telang. Kalau dulu kita tahu Susana sering mengonsumsi bunga melati, nah sekarang tidak hanya Susana yang mengonsumsi bunga, seluruh masyarakat akan
cenderung mengonsumsi bunga-bunga ini karena disajikan dalam berbagai macam bentuk olahan, baik salad atau mungkin ada es krim, ada macam-macam puding, ada minuman. Ini merupakan produk-produk yang diolah dari bunga tadi. Jadi tren di 2021 bunga sebagai pangan itu akan meningkat. Demikian juga probiotik dan prebiotik sudah disesuaikan dengan selera milenial, dimasukkan atau disuplementasikan ke produk-produk yang banyak mereka konsumsi. Salah satunya adalah coklat, kemudian juga yogurt, dan sebagainya. Nah, simpulan dari apa yang saya sampaikan bahwa tren pangan di tahun 2021 akan didominasi oleh produk pangan fungsional, industri jamu dan produk herbal akan menghasilkan produk dengan tampilan yang modern, edible flower sebagai sumber antioksidan akan semakin populer dan diminati oleh konsumen, dan produk probiotik dan prebiotik semakin merajai di pasaran, dan jenis dan bentuk produk ini akan disesuaikan dengan selera milenial. Mungkin itu karena keterbatasan waktu, saya cukupkan sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Insinyur Ambar Rukmini MP, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Widya Mataram, yang telah memaparkan kaitannya terkait mengenai outlook bidang pangan, tren pangan 2021. Ada beberapa catatan bahwasanya tren pangan 2021 itu didominasi terkait mengenai pangan fungsional, yaitu pangan-pangan yang akan diterima masyarakat karena faktor COVID-19, yaitu produk pangan yang praktis, instan ya. Kemudian ada produk-produk industri jamu itu ya, industri jamu itu juga menjadi masih tren di tahun 2021. Kemudian produk probiotik dan prebiotik juga menjadi tren 2021. Kemudian ada edible flower, yaitu bunga sebagai pangan atau dia mempunyai kandungan antioksidan yang kuat, bisa dijadikan pangan di tren untuk tren tahun 2021. Gitu. Kemudian untuk materi terakhir kita sebagai penutup dari materi kita pada kesempatan adalah dari Bapak Dr. Asmarta Dhani MA yang akan membicarakan terkait mengenai outlook 2021 bidang sosial dan politik. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Widya Mataram, terkaitannya mengenai konsolidasi demokrasi dalam tarikan oligarkis versus populisme. Kepada Bapak Dr. Asmarta Dhani MA, dipersilahkan Pak. Terima kasih Mas Bos. Terus saya tes modulasi jelas? Ya jelas Pak. Modulasi saya jelas ya? Ya sudah jelas Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Widya Mataram, para dekan di lingkungan Universitas Widya Mataram, rekan-rekan mahasiswa, dan secara khusus juga rekan-rekan media. Membicarakan tentang Outlook 2001 bidang sosial dan politik, saya beri judul konsolidasi demokrasi kita. Ini ada dalam tarikan oligarkis dan versus populisme. Nah, apa fenomenanya di 2020 ini sehingga konsolidasi demokrasi sedemikian rupa? Yang pertama, kalau kita cermati di masuki awal tahun 2020 ini menyisakan keberlanjutan permasalahan konsolidasi demokrasi nasional kita, ya, dengan menunjukkan belum berhasilnya konsolidasi ini. Ya. Meskipun sinyal koalisi oposisi yang dimotori oleh Gerindra pada masa Pilpres itu, Gerindra bergabung dan PAN juga bergabung ke koalisi Indonesia Maju tanpa parpol PKS dan kelompok penekan masyarakat sipil, ya.
di pemerintahan Jokowi ini. Nampaknya itu tidak menurunkan ya sinyal oposisi, terutama di masyarakat sipil. Artinya banyak orang berharap kemarin bahwa masuknya Gerindra, tentu saja juga PAN, itu akan menurunkan tensi oposisi. Ya. Ternyata itu tidak, dan kita lihat ada beberapa catatan nasional. Konsolidasi demokrasi yang belum positif ini juga ditandai tercatat 6-7 kali sebetulnya desakan untuk perombakan kabinet, gitu ya. Dimulai dari awal tahun 2020 itu menjelang 100 hari kabinetnya Jokowi. Dan pada bulan Februari setelah 100 hari kabinetnya Pak Jokowi Ma'ruf itu direspon bahwa tidak ada perubahan dan belum menjadi prioritas bagi pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin, ya. Isu perombakan kabinet ini juga di November 2020 mencuat kembali seiring dengan hasil survei Litbang Kompas, ya, yang menunjukkan sebesar 46,3% responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Dan terjawab kemarin, ya, ada perombakan kabinet, ada 6 orang menteri sosial, ada 6 orang menteri sosial, menteri agama, menteri pariwisata, kemudian juga menteri kesehatan, menteri perdagangan, dan menteri kelautan perikanan. Nah, apakah ini akan merubah konsolidasi demokrasi di Indonesia? Nanti akan kita lihat, ya. Fenomena lain di 2020 ini juga konsolidasi demokrasi di ranah parlemen, ya. Yang menjadi sorotan publik yaitu rencana undang-undang haluan pembina ideologi Pancasila. Yang lebih keras lagi adalah pengesahan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 ya tahun 2009 tentang pertambangan dan pertambangan mineral dan batu bara. Serta tentu yang kedua undang-undang yang terakhir ini kelompok penekan masyarakat secara pemuda besar yang menyusup ke dalam kekuatan parpol dan pemerintahan. Di tahun 2020 itu juga kita mengetahui itu ada pilkada pilgub serentak di 270 baik kabupaten, provinsi maupun kota, ya, yang kemarin dilaksanakan 23 September. Sebagian publik mengendaki itu untuk ditunda, tetapi masyarakat pemerintah untuk terus melaksanakan ini, sedangkan penundaannya itu secara normatif diserahkan kepada KPU daerah, dan ternyata memang tidak ada penundaan. Seiring dengan pilkada pilgub ini menguat juga isu tentang desakan juga tentang politik dinasti, ya. Publik memandang bahwa menguatnya politik dinasti ini akan merusak proses demokrasi, ya. Meskipun secara normatif itu tidak ada larangan, tetapi politik dinasti ini menyuburkan KKN yang berlawanan dengan good governance, ya, sebagai bagian dari demokrasi yang harus menerapkan prinsip-prinsip proporsionalisme, akuntabel, ya, transparan, dan seterusnya hingga kepada supremasi hukum. Dan sebuah lembaga penelitian negara institut mencatat ini ada 124 kepala daerah yang terafiliasi dengan dinasti politik di Pilkada 2020 ini. 67 itu adalah laki-laki, 57 ini adalah perempuan. 29 dari 57 itu adalah istri kepala daerah yang aktif maupun mantan kepala daerah. Nah, sorotan publik di dalam pilkada yang tidak kalah pentingnya juga adalah masih menguatnya politik uang, ya. Seiring semakin menguatnya kepentingan oligarkis para pemodal dalam rangka memperoleh kompensasi kebijakan dalam rangka penggunaan pengelolaan keuangan daerah dan atau kemudahan dalam hal-hal yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Bawaslu mencatat ada 205 dugaan, ya, politik uang selama masa pilkada 2020 ini. Dan politik uang yang ini sangat berkaitan juga dengan kekerasan, sehingga ada 31 kasus kekerasan, terutama terhadap petugas pilkada atau pilgub.
Fenomena lain yang menarik adalah munculnya kelompok penekan masyarakat sipil yang memberi nama itu adalah kami, Koalisi Aksi Penyelamat Indonesia, yang dideklarasikan oleh beberapa tokoh nasional, Din Samsudin, ya, Panglima Jenderal Purnawirawan Gatot, kemudian ada Prof. Rahmat Wahab, ya, kemudian beberapa aktivis politik parpol, akademisi yang juga memberikan dukungan, termasuk juga dari jaringan organisasi keagamaan. Organisasi kami ini mengusung permasalahan nasional yang cukup lengkap berbagai aspek, misalnya menyangkut tenaga kerja asing asal Cina yang masif dan yang dikirim adalah tidak profesional, ya, eksploitasi sumber daya alam yang meminta harus berkeadilan, ya, politik dinasti yang semakin menguat, dan tentu ada kekhawatiran penyimpangan ideologi Pancasila, disinggung juga resesi ekonomi, hingga kemudian disoroti adanya tindakan represif, ya, kepada kelompok yang berbeda dengan pemerintah. Itu dibuktikan kemudian ada dipolisikannya 3 anggota atau pendukung kami, ya, Dr. Anton Pranama, Dr. Sahdan Golan, dan Jumur Hidayat, yang diperkarakan dalam kaitannya pelanggaran undang-undang ITE. Kemudian mengarai bahwa mereka lebih menunjukkan juga kepada kelompok oligarkis, ya, yang dipandang mengancam kedaulatan negara. Kemudian kelompok penekan lainnya yang menonjol adalah dari Front Pembela Islam atau FPI yang dipimpin oleh Habib Rizik, sebagaimana kita ketahui belakangan sangat santer di media dan dipolisikan dengan dugaan atas pelanggaran protokol kesehatan. Meskipun aktivis FPI ini juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, tetapi juga sangat kritis dan keras juga terhadap pemerintah, yang isu-isunya tidak jauh berbeda dengan kami dan tetap juga menunjukkan kepada kekuatan, kekhawatiran kelompok oligarkis. Belakangan kita tahu FPI kini juga mengalami kekerasan dalam kasus penembakan 6 orang anggotanya, yang oleh beberapa pihak disebutkan sebagai penembakan pelanggaran hukum atau unlawful killing oleh aparat kepolisian. Atas kasus ini, puluhan organisasi masyarakat sipil, aktivis kemanusiaan, termasuk Komnas HAM, meminta kepada pemerintah membentukkan tim independen untuk mengungkapkan kebenaran kasus ini. Tapi nampaknya sinyal pemerintah untuk tidak membentuk tim independen, meskipun juga tim Komnas HAM itu telah bekerja. Peristiwa sosial dan politik lainnya yang menonjol adalah adanya gerakan, kegiatan, dan demo serta pernyataan kemerdekaan Papua Merdeka. Meskipun ini bukan yang pertama kali, tetapi yang menarik yang di 2020 ini adalah ada pernyataan pemerintah yang atau melewati kepolisian yang tidak sekeras dulu, dengan pernyataan bahwa demo, kegiatan, pernyataan kemerdekaan Papua Merdeka ini tidak mengkhawatirkan, meskipun ada beberapa tokohnya ditangani oleh kepolisian. Nah, patut juga dicermati di 2020, sebagaimana dilansir oleh Setara Institute tentang Indeks Hak Asasi Manusia. Di tahun 2020 ini menurun indeksnya, dari 32 menjadi 2,9. Jauh, sangat signifikan penurunnya. Indeks ini rentangnya 1-7 yang tertinggi dengan 6 indikator sebagai hak sipil dan politik. Justru yang paling rendah adalah indikator kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, itu hanya 1,7. Yang tertinggi adalah hak atas pendidikan 4,5. Beberapa fenomena tadi kemudian bagaimana prediksi tahun 2021? Membaca peristiwa tersebut, bagaimana arah konsolidasi demokrasi nasional kita? Yang pertama, perubahan kabinet mengindikasikan kuatnya pengaruh kekuatan koalisi partai yang dekat dan atau menyatu dengan kekuatan oligarkis. Gerindra dalam Pilpres 2009 sebagai sinyal oposisi memperoleh atau kehilangan 1 kursi Menteri Kelautan dan Perikanan. Pelemahan kepada Gerindra bisa mendorong, ya, pelemahan kepada koalisi partai dalam koalisi kabinet Indonesia Maju ini. Hal demikian berfungsi meretakkan koalisi kabinet dalam tahun-tahun mendatang, ya,
sehingga dapat mendorong makin melemahkan konsolidasi pemerintahan. Yang kedua, Gerindra yang sebelumnya berkoalisi dengan gerakan masyarakat sipil dalam peran oposisi tidak dengan sendirinya meredam oposisi masyarakat sipil sebagaimana ditunjukkan oleh kami dan FII. Sehingga diperlukan sebetulnya terobosan konsolidasi demokrasi yang baru tanpa diwarnai tindakan represif dan pelanggaran hukum. Tanpa ada terobosan baru, maka tindakan represif kepada kelompok masyarakat sipil tersebut justru dapat semakin meningkat dan menandakan peran oligarkis semakin terbuka dalam ranah publik. Yang ketiga, kehadiran kelompok penekan masyarakat sipil kepada pemerintah dapat saja diidentifikasi sebagai gerakan populisme yang sesungguhnya lebih ditujukan kepada perlawanan terhadap kelompok oligarkis. Identifikasi populisme yang muncul tahun 60-an sebagai gerakan masyarakat sipil untuk memperoleh hak-hak kewarganegaraan dan keadilan politik maupun ekonomi dengan melakukan protes, kritik, bahkan perlawanan terhadap pemerintah. Namun populisme di Indonesia tidak sepenuhnya sama seperti yang terjadi di negara barat yang bermuatan kebencian, amarah, kefrustasian atau perlawanan hukum, bahkan berhasrat menggantikan pemerintah. Yang di Indonesia, populisme perlawanan lebih ditujukan kepada kelompok oligarkis dan neoliberalisme yang dipandang menguasai pemerintahan dan tidak sejalan dengan interpretasi ideologi Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Nah, konsolidasi demokrasi nasional pada gilirannya tahun-tahun akan datang akan diwarnai dan ditentukan perlawanan yang berhadapan antara oligarkis dan populisme secara dialektis. Populisme akan terus semakin kuat melakukan koreksi, protes, dan kritik sebagai refleksi kepada oligarkis yang dicerminkan oleh bagian-bagian kebijakan pemerintah serta perilaku aktor politik. Pun oligarkis akan melakukan taktis untuk meredam gerakan populisme ini. Kuncinya adalah apakah ada terobosan di dalam mengelola kelompok oligarkis dan populisme. Keduanya sebetulnya dalam konteks demokrasi dibutuhkan. Apakah dia sebagai oposisi dalam rangka memberikan masukan atau kritik terhadap pemerintah. Oligarkis pun kelas menengah yang sebetulnya dibutuhkan juga untuk menggerakkan ekonomi. Tapi gerakan-gerakan masif yang dipandang melakukan melampaui batas-batas interpretasi ideologi atau bahkan Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang yang terkait, ini yang menjadi mengkhawatirkan. Jadi sekali lagi, nampaknya masih berat konsolidasi demokrasi nasional apabila tidak ada terobosan baru dari negara. Demikian Pak Moderator, Pak Bagus, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Asmarta Dhani MA yang telah menyampaikan Outlook 2021 bidang sosial dan politik, kaitannya terkait mengenai konsolidasi demokrasi dalam tarikan oligarkis versus populisme. Pada kesempatan ini ada beberapa poin yang bisa disampaikan oleh Bapak Dr. Asmarta tadi, yaitu terkait masuknya Gerindra dan PAN ke dalam Kabinet Indonesia Maju pada saat ini, kemudian parlemen, kemudian terkait mengenai parlemen yaitu adanya RUU Haluan Ideologi Pancasila, kemudian Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara juga sudah disahkan, kemudian terkait mengenai politik dinasti yang merusak proses demokrasi, terkait pilkada yang sudah berjalan ini, kemudian terkait mengenai politik uang, kemudian kelompok penekan yang ada beberapa organisasi yang masuk kami FPI, kemudian terkait mengenai isu HAM juga masih menyeruak dalam tahun 2020. Kemudian untuk Outlook tahun 2021 itu ada kaitannya terkait mengenai perubahan kabinet itu juga akan mempengaruhi dinamika di tahun 2021. Kemudian Gerindra yang sebelumnya itu masuk gerakan masyarakat sipil itu juga akan mengalami dampak yang sangat signifikan terkait mengenai politik yang ada di Indonesia. Kemudian kehadiran dari kelompok penekan itu juga akan mempengaruhi di tahun 2021. Kemudian terkait mengenai konsolidasi nasional demokrasi di sini masih banyak perlawanan, terutama kaitannya mengenai oligarkis versus populisme
yang akan terjadi di tahun 2021. Itu merupakan catatan dari pemateri dari Bapak Dr. Asmarta Dhani MA. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena ini materi sudah selesai, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kami. Yang pertama saya akan menyampaikan dulu pertanyaan yang ini dari pers dulu ya, dari pers itu sudah masuk. Itu ada dari KR nih, dari KR sudah masuk pertanyaan yaitu apa yang dilakukan kampus terkait persiapan kedatangan mahasiswa baru di semester depan atau semester berikutnya nanti. Kemudian itu dari Radar Jogja, apa yang melatar belakangi UWM membahas prospek Indonesia 2021 dan apa agenda UWM tahun 2021. Itu dari KR. Kemudian mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya, ini bisa untuk siapa ini ya? Untuk Pak Rektor mungkin atau dari Ketua Panitia mungkin yang akan menjawabnya nih. Iya, saya bisa mengulang pertanyaan untuk Pak Rektor ya, Pak Bagus. Ini dari Pak Jufin tadi, semester depan akan kembali. Apa persiapan yang dilakukan kampus menyambut meledaknya kehadiran mahasiswa? Itu dari KR. Kemudian yang kedua, apa yang melatar belakangi UWM membahas prospek Indonesia 2021? Apa agenda UWM tahun depan? Ini pertanyaan dari Radar. Terima kasih. Ya, semester depan itu kan semester depan itu kan semester 2 tahun 2020-2021. Itu mahasiswa belum akan meledak, karena kami di Widya Mataram mengikuti regulasi dari Kemendikbud ya, bahwasanya boleh blended untuk kegiatan-kegiatan akademik ya, bukan untuk kelas-kelas reguler, tetapi itu untuk satu penelitian, pengabdian masyarakat, dan praktikum yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring. Jadi seperti ramalan saya tadi, prediksi saya tentang Outlook 2020 ya, bahwa pendidikan ini dan juga mungkin pariwisata itu justru menjadi mesin memperlambat rate of economic growth atau pertumbuhan ekonomi DIY. Karena apa? Karena wisatawan belum akan meledak ya, pada semester pertama, dan sekolah-sekolah, kuliah-kuliah itu juga belum balik. Karena aturannya tidak memungkinkan untuk itu. Dan kami pun juga itu kalau misalnya dimungkinkan belum berani untuk melaksanakan secara luring proses pembelajaran. Karena apa? Ya karena kan sekarang tren COVID itu sangat meningkat. Kecuali nanti tiba-tiba ada vaksin yang betul-betul membuat kita confidence bahwasanya COVID itu berhenti. Nah, kelihatannya belum seperti itu, sehingga ada edaran dari Kemendikbud ya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler pun dilarang semua dilakukan ya. Nah, jadi sekali lagi Pak tadi siapa Pak Jovin ya, semester depan belum akan meledak. Nah, ledakan itu baru akan terjadi pada semester 2 tahun 2021. Nah, kita juga memprediksi bahwasanya semester pertama tahun 2021-2022, jadi itu kira-kira kuliahnya sendiri mungkin bulan Agustus, tetapi saya kira bulan Juli itu sudah banyak ya, keinginan, hasrat, desire yang tertahan kan, seperti saya juga kan, hasrat yang tertahan pengen jalan-jalan dan sebagainya. Mereka yang mudik lama ya, yang tadinya kos di Jogja udah pengen kangen sama Jogja. Nah, itu prediksi saya bulan Juli itu akan mulai masuk ke Jogja. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Nah, jadi bukan pada semester depan, tapi semester depannya lagi ya, untuk semester 1 tahun 2021-2022. Apa yang dilakukan oleh Widya Mataram? Saya kira pada saat itu kan situasi sudah katakanlah agak normal, dan kita nanti akan meminta ya, semua ya, mahasiswa yang mau aktif itu ya, itu sudah menunjukkan surat vaksinnya ya. Ada vaksin ya, bahwasanya mereka sudah vaksin ya. Nah, baru kita izinkan nantinya. Di dalam sendiri kita tetap mengikuti protokol-protokol baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekarang ini misalnya tiap hari kita bergilir
setiap fakultas, setiap unit itu kita desinfektan, ya, desinfektan. Walaupun kita ada sih kasus tapi sangat minimal ya, mungkin 0, sekian persen di ada juga yang kena gitu ya. Dan ini membuat kita apa, ketika ada yang kena misalnya kita minta mereka isolasi, bukan hanya dia yang bersangkutan isolasi, tetapi semua unitnya itu diisolasi, utamanya yang berhubungan dengan yang reaktif atau yang positif COVID. Saya kira itu untuk Pak Jufin. Kemudian yang kedua, kenapa kita melaksanakan diskusi tentang Outlook 2020. Ini adalah bagian dari kepedulian akademik supaya kampus itu bukan sebagai menara gading. Ini sudah biasa dilakukan oleh banyak kampus ya. Dulu saya di UI tiap tahun mengadakan ini. Bahkan kita bukan hanya universitas, prodi yang mengadakan. Prodi saya itu setiap tahun mengadakan prodi ilmu ekonomi. Di Widya Mataram tahun 2018 kita sudah mengadakan Outlook ekonomi ya. Kita adakan di kampus 2 di Jogja City Mall. Jadi saya kira kita tidak ingin kampus itu yang hanya memikirkan kurikulum, memikirkan jumlah mahasiswa, tapi juga memberikan pemikiran-pemikiran, pencerahan-pencerahan, opini-opini ya kepada publik. Ya, memberikan knowledge. Nah, lantas sekarang kita memberikan knowledge terkait apa misalnya? Kita ingin menunjukkan ya bagaimana pandangan-pandangan kita tentang ekonomi Indonesia 2021, dilihat dari perspektif ekonomi, dilihat dari perspektif hukum, dilihat dari perspektif politik, kemudian juga dilihat dari perspektif pertanian misalnya atau pangan misalnya. Nah, itu kan rutin ya. Jadi kita ingin menunjukkan bahwasanya kita peduli dan kita punya human resources ya untuk ikut memikirkan bangsa ini. Dan ini jelas kan akan juga memberikan pengalaman ya bagi para dosennya yang kita harapkan tahun depan bukan hanya universitas seperti ini yang mengorganize ini, tetapi ini diadakan oleh fakultas. Saya katakan fakultas. Tidak lagi orang-orang yang katakanlah yang sudah tua seperti saya ini bicara, nanti yang muda-muda lah yang bicara. Saya mungkin akan bicara pada forum yang berbeda gitu ya. Jadi sudah saya sampaikan di grup itu bahwasanya tahun depan silakan fakultas mengadakan. Ini pun juga sebetulnya saya minta visipol ya. Nah, yang namanya Dr. Martadani tadi itu, iya, tapi kan nggak jalan-jalan juga. Saya ambil alih akhirnya. Sorry ya Pak Martadani ya. Jadi tahun depan Bapak harus mengadakan sendiri ya. Juga Pak Pak Keli dan Bu Ambar gitu ya. Saya kira itu Bu Puji, saya mohon maaf tadi saya sedikit mengganggu ruang karena ada tamu dari yayasan. Terima kasih. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid yang telah menjawab pertanyaan dari media ya. Kemudian saya lanjutkan lagi terkait beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Bapak Suwarjo, yaitu pandemi COVID telah memberikan dampak pada semua aspek kehidupan sehingga pengaruhnya juga akan dirasakan pada aspek politik hukum. Ya, nanti dari Pak Keli mungkin akan menjawab. Kemudian ekonomi, bagaimanakah menyikapi situasi di tahun 2021 yang harus dilakukan pemerintah untuk reposisi dalam penegakan hukum itu ya. Kemudian yang kedua adalah upaya apa untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tengah menurunnya kondisi ekonomi. Nah, ini dari segi ekonomi nanti hubungannya adalah sosial masyarakat di tengah batasan tatap muka dan juga industri pangan yang mesti dikembangkan UKM atau UMKM agar tetap eksis itu bagaimana. Untuk yang pertama dari Pak Keli Endro Suryono mungkin akan menjawab terkait mengenai penegakan hukum ya. Di tahun 2021 ini bagaimana yang dilakukan pemerintah nantinya untuk reposisi dalam penegakan hukum. Yang menjawab siapa ini Pak? Ini dari bidang hukum dulu Pak. Oke, dari bidang hukum dulu. Bidang hukum dulu. Dari Pak Keli, monggo Pak. Keli Endro Suryono, reposisi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2021 itu apa? Ya. Baik, jadi sekarang ini fokusnya pemerintah kan penegakan hukum protokol kesehatan. Ini yang menjadi utama karena kan sudah dikatakan oleh pemerintah waktu itu bahwa kesehatan masyarakat itu hukum tertinggi. Ya, jadi kesehatan masyarakat itu hukum tertinggi. Jadi segala sesuatu kalau itu bertentangan dengan kesehatan masyarakat, itu pemerintah akan mengambil tindakan tegas. Kita lihat misalnya setiap malam di Malioboro itu ada operasi masker. Ya kelihatannya memang sepele ya operasi masker itu, tetapi
dari situlah sebetulnya pandemi ini kan berkembang ya, dari tidak ada masker, tidak pakai masker lalu menular dan sebagainya. Maka sekarang yang lebih ditegaskan oleh pemerintah itu adalah penegakan hukum untuk yang berkaitan dengan masalah protokol kesehatan. Tetapi pemerintah ternyata juga tidak hanya dari segi protokol kesehatan, ternyata dalam bidang korupsi pun tetap jalan terus ya, upaya penegakan hukum ya, narkoba juga tetap jalan terus ya. Nah, memang fokus yang lebih utama itu pada fokus untuk penegakan protokol kesehatan. Dan kebetulan saja yang menjadi terdakwa atau tersangka dalam kasus penegakan kesehatan protokol itu ya seorang tokoh yang sangat luar biasa pengikutnya. Nah, ini ujiannya di sini nanti pemerintah, apakah benar-benar hukumnya bisa ditegakkan dalam mengatasi persoalan yang sekarang dihadapi oleh Habib Rizik itu ya. Ini yang ujian pemerintah sebetulnya di sini, karena ini penegakan hukum versus politik identitas. Ya, ini penegakan hukum versus politik identitas. Nah, mana yang menang, meskipun sebenarnya kita tidak boleh bicara mana yang menang, mana yang kalah ya. Tetapi mestinya pemerintah itu punya hak untuk menegakkan aturan hukum itu. Ya, apapun alasannya, pemerintah tetap harus menegakkan aturan hukum itu. Kan ada ada gium di dalam ilmu hukum tuh, biarpun langit akan runtuh, hukum tetap harus ditegakkan. Ya, nah persoalannya adalah sejauh mana nanti keberanian pemerintah bersama aparat penegakan hukumnya untuk menerapkan aturan yang berkaitan dengan masalah protokol kesehatan yang kebetulan salah satu tersangkanya adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa. Tetapi dalam bidang-bidang hukum yang lainnya itu tidak ada reposisi, artinya tetap jalan ya, korupsi tetap jalan ya. Kemarin 2 kasus kakap juga terungkap ya, kemudian meskipun belum ada putusan hakimnya, kemudian kasus narkoba yang 2 malam yang lalu ya di daerah Petamburan itu di sebuah hotel, saya agak kaget juga ketika beritanya ditemukan narkotika sebanyak, kalau dirupiahkan sekitar 152 miliar di daerah Petamburan. Bapak Ibu semua tahu Petamburan itu di mana ya, tempatnya sampah kan gitu loh. Tapi ternyata di hotel yang ada di Petamburan. Dan itu di foto yang memang luar biasa. Jadi artinya untuk peristiwa-peristiwa hukum yang lainnya, pelanggaran-pelanggaran hukum yang lainnya, proses itu tetap masih akan berjalan ya. Tetapi yang protokol kesehatan tadi, pelanggaran hukum terhadap protokol kesehatan tadi memang menjadi prioritas. Itu Pak Bagus. Ya. Ya, terima kasih Pak Kelly Endro Suryono atas jawabannya. Kemudian yang kedua ini adalah dari bidang ekonomi, upaya untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tengah menurunnya kondisi ekonomi, hubungan sosial masyarakat di tengah batasan tatap muka dan industri pangan yang mesti dikembangkan UKM agar tetap eksis itu seperti apa? Bisa mungkin Pak Profesor Dr. Edi Suwandi Ambek bisa menjawab terkait mengenai upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi di sini. Ya, terima kasih Pak Bagus. Jadi saya kira dalam konteks kesejahteraan kan sudah kita lihat ya, pemerintah banyak sekali memberikan stimulus ekonomi, ya, memberikan transfer payment kepada masyarakat melalui program ekonomi nasional PEN itu ya. Yang menggelontorkan lebih dari 600 triliun. Nah, kita melihat ya bahwa sebagian masyarakat sudah terbantu. Kalau tidak ada stimulus ekonomi tersebut, kontraksi ekonomi itu akan jauh lebih besar. Nah, masalahnya adalah sejauh mana itu sudah optimal ya. Kita melihat ternyata kan ini ya banyak persoalan-persoalan. Sejak awal misalnya ketika ada dana yang terkait dengan cipta kerja itu ya, yang untuk tenaga kerja yang dilatih dan sebagainya, ternyata kan ada masalah di situ ya, sehingga sempat terhenti. Kita melihat artinya ada yang namanya rent seeking activities ya. Ada upaya-upaya mencari laba, mencari untung
bahkan melakukan abuse of power di situ. Kemudian adanya itu Kemensos itu kan yang ketahuan, yang nggak ketahuan mungkin jauh lebih besar lagi gitu ya. Jadi dana-dana yang seharusnya digunakan untuk menstimulus ekonomi, meningkatkan kesejahteraan itu masih juga dikorupsi, sehingga ini optimalisasinya berkurang. Tetapi kita melihat political will, political action dari pemerintah sudah ada, sehingga kita bisa mengendalikan kontraksi ekonomi tidak terlalu besar dampaknya pada masyarakat. UMKM itu sudah banyak yang terbantu. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan ya, di bawah poverty line itu juga terbantu. Itu tidak hanya di pusat, tapi di semua daerah seperti di DIY juga itu kan. Kebetulan saya membantu juga di sini ya, pemerintah memberikan bantuan-bantuan kepada mereka-mereka yang terdampak dan mereka yang termasuk di dalam kelompok yang sangat miskin ya, sangat miskin. Itu ada miskin pun ada kelompok-kelompoknya, tapi yang paling bawah, second line, third line, fourth line dari bawah itu mendapatkan bantuan. Saya kira itu skim. Nah, tetapi skim ini apakah sudah maksimal atau belum ya? Sebetulnya bisa dimaksimalkan ya. Kalau ada itu tadi Pak Keli ya, law enforcement, penegakan hukum yang ketat, sehingga kalau mereka ada yang melakukan penggelapan ya harus dihukum berat, bahkan wacananya dulu dihukum mati gitu ya, dihukum mati gitu. Jadi saya ingin menegaskan pemerintah sudah melakukan langkah-langkah ya, dan ini masih dilanjutkan nanti ya pada tahun 2021 kan sudah ada anggarannya di APBN ya untuk program stimulus ekonomi ini. Nah, saya kira itu Pak Bagus kaitan dengan ekonomi. Tapi ini ada satu pertanyaan tertulis kepada saya ini, apakah UWM siap untuk melakukan adaptasi baru menyambut datangnya mahasiswa dengan protokol kesehatan yang harus mengubah desain jelas ya. Sekarang sudah kita lakukan ya. Nantinya kelas-kelas itu ya kita batasin kalau terpaksa itu nanti kita melaksanakan kuliah luring ya. Nah, jadi akan ada pembatasan. Panduan-panduan juga sudah kita buat ya, sudah ada pedoman untuk saya kira sudah ada edaran terkait dengan kehidupan normal baru di kampus Widya Mataram. Sudah ada edaran rektor itu hasil kerja tim ya yang terkait dengan protokol standar dan juga protokol-protokol tambahan yang kita terapkan di Widya. Seperti di sini saya di ruang ini. Kita rapat misalnya, boleh rapat ya. Kita batasin itu sedapat mungkin itu di bawah 8 orang misalnya itu. Bahkan saya sendiri biasanya paling rapat 6 orang seperti sekarang ini. Di ruang rapat ini ada menemani saya ada 6 orang. Ada beberapa wartawan yang juga offline ya. Ada 6 orang cuman ya. Kita batasin ya, betul itu. Jadi saya kira itu Pak Jufin ya. Jadi kita ya melakukan perubahan-perubahan ya, desain proses pembelajaran ya, supaya Widya Mataram tidak menimbulkan klaster baru sebagai penyebar COVID-19. Dan juga jangan lupa Pak Juven ya, kita ini punya pendopo yang kita sewakan, Nah, kemarin kita batalkan penyewa-penyewa yang ingin menggunakan itu untuk kegiatan-kegiatan massal, manten, kita batalkan. Jadi yang sudah bayar kita kembalikan uangnya. Dan kemarin yang sudah terlanjur kita laporkan ke Satgas COVID untuk memantau. Kita katakan silakan dipakai, tetapi mengikuti protokol supaya lebih yakin lagi. Kami laporkan ke Satgas COVID untuk memantau kegiatan itu supaya kalau ada apa-apa ya kita sudah menyampaikan ke Satgas COVID ya. Tapi itu merepotkan sehingga ke depan ini sudah kita buat pengumuman tidak lagi kita sewakan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan. Jadi kata kuncinya kita sudah insya Allah sudah siap ya menyesuaikan dengan situasi normal baru gitu ya. Saya kira itu Pak Bagus. Saya mohon maaf ya kalau ada pertanyaan lain nanti bisa ditertulis ya. Saya kebetulan ada tamu dari yayasan nih. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Fedi atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Agus Mulyono ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya untuk Prof. Ambar ya, bagaimana pertahanan pangan, maksudnya mungkin ketahanan pangan ya tahun 2021, apakah Indonesia masih impor pangan? Kemudian saya lanjutkan dulu untuk pertanyaan Prof. Ambar ya, yang di bawahnya juga itu ada dari Mas Ambar Yanto, yaitu mau izin pertama untuk Prof. Ambar terkait banyaknya suplemen kesehatan yang banyak beredar di pasar, bagaimana memilih suplemen kesehatan yang baik
karena banyaknya informasi bahwa suplemen justru tidak baik bagi kesehatan ginjal seperti Extra Jos, Kuku Bima, dan lain sebagainya. Itu pertanyaan untuk Prof. Ambar. Terlebih dahulu silahkan Prof. Ambar bisa menyampaikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Terima kasih Mas Bagus dan terima kasih pada penanya. Kalau terkait dengan kebijakan impor pangan, saya rasa ini apa istilahnya kebijakan yang berbasis politik anggaran juga. Kalau ditanyakan apakah masih akan impor, sepertinya tetap masih. Tapi alasannya pasti untuk cadangan pangan gitu nggih. Tapi seberapa banyak jumlah impor yang akan dilakukan, saya belum bisa menyampaikan. Tidak berani untuk mengatakan jumlahnya karena data-data mungkin memang saat ini saya tidak pegang secara lengkap. Jadi kalau ditanya masih akankah impor, saya bisa jawab masih karena ada kaitannya juga dengan tadi politik anggaran juga dan untuk stok pangan di Indonesia. Sebetulnya kalau kita melihat yang ada di masyarakat, pandemi COVID-19 ini sebetulnya memberikan istilahnya hikmah yang luar biasa bagi masyarakat. Masyarakat kemudian banyak yang berusaha untuk menanam kebutuhan pangannya sendiri di halaman rumahnya. Kita lihat beberapa keluarga itu banyak yang menanam apa yang bisa mereka tanam. Ada yang mungkin singkong, ubi, atau yang lain-lain. Tapi kalau padi memang tidak, ya, karena padi itu butuh lahan yang khusus, proses produksinya dia harus tergenangi, kemudian dikeringkan, dan seterusnya. Repot kalau dilakukan di rumah masing-masing. Sebetulnya bisa juga kalau orang-orang ini mau nanam padi pakai polybag. Ada beberapa orang yang sudah melakukan hal tersebut, tetapi kalau dikatakan secara umum, saya rasa untuk komoditi pangan padi masih belum seluruh masyarakat bisa membudidayakannya sendiri. Kebanyakan mungkin yang kaitannya dengan buah-buahan atau mungkin umbi-umbian itu sudah ditanam, sehingga ketahanan pangan rumah tangga itu sudah terbangun dan bahkan meningkat di era pandemi ini. Selama kemarin banyak yang harus work from home, itu kegiatan work from home dilakukan untuk berkebun sekaligus untuk mengasup vitamin D gitu. Banyak sekali masyarakat kita yang melakukan hal tersebut, sehingga ketahanan pangan ini saya rasa saya bisa mengatakan bahwa masih bisa terjamin. Ketahanan pangan kita bagus gitu ya. Memang ada beberapa yang misalnya kaitannya dengan ekonomi ya. Beberapa karyawan yang kerja di pabrik karena pabriknya kemarin sempat ditutup karena harus semuanya PSBB itu, kemudian tidak ada operasional di pabrik. Ini beberapa sudah mengalami PHK, namun kemungkinan hal yang seperti ini yang membuat ketahanan pangan rumah tangga menjadi agak tergoncang. Tetapi seperti yang disampaikan Prof. Edi tadi, ada bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah, ini membantu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi menurut saya kalau untuk ketahanan pangan itu boleh dikatakan Indonesia masih bagus gitu. Kemudian untuk suplemen pangan yang ditanyakan oleh Mas Ambarianto tadi, memang kita perlu bijak di dalam memilih suplemen pangan dan mengonsumsinya. Jadi produk-produk pangan itu ada yang sifatnya larut dalam air, ada yang tidak larut dalam air. Untuk produk yang larut dalam air, kalau kita imbangi dengan konsumsi minum air putih yang cukup, itu tidak akan memberikan efek negatif bagi tubuh kita. Tetapi jika produk itu mengandung komponen yang tidak larut dalam air, maka eliminasi di dalam tubuh memang agak sulit, sehingga kita perlu melakukan
cermat di dalam memilih, kita baca betul komposisi yang ada di setiap produk yang kita konsumsi tersebut, kita cari tahu sifatnya seperti apa, dan mengonsumsinya bagaimana. Jadi pengonsumsinya harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan di situ. Jangan sampai dosisnya berlebihan, jangan sampai dibarengi dengan konsumsi yang lain yang bisa menimbulkan reaksi negatif di dalam tubuh kita. Kasus-kasus yang banyak terjadi, misalnya setelah mengonsumsi extra dose atau kuku bima, kok malah menjadi harus dikirim ke rumah sakit. Nah, itu biasanya karena dia juga bersama-sama mengonsumsi suplemen yang lain, entah bentuknya obat atau mungkin suplemen yang lain yang ada kontraindikasi dengan suplemen yang dikonsumsi. Jadi kalau kita mengonsumsi suplemen, jangan sampai ada kontraindikasi yang terjadi. Oleh karena itu perlu tahu juga komponennya apa, sifatnya bagaimana, kita boleh atau tidak konsumsi bareng-bareng dengan yang lain. Kalau menurut saya akan lebih baik konsumsi suplemen itu satu-satu, jangan dibarengkan, karena sebetulnya ketika membuat suplemen, produsennya itu sudah mempertimbangkan ketika masuk di dalam tubuh, kemudian proses penyerapannya dan seterusnya, itu sudah ada komponen-komponen di dalam suplemen pangan yang membantu untuk hal tersebut. Sehingga jangan sampai dibarengi dengan yang lain-lain yang malah nanti menimbulkan kontraindikasi. Saya rasa ngaten, Mas Bagus. Ya, terima kasih Profesor Ambar yang telah memberikan jawaban dari dua pertanyaan tersebut ya. Kemudian lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya, ini untuk Pak Kelly Endro Suryono dari Bapak Agus Mulyono. Saya yang baru hangat adalah tentang tuntutan 6 tahun penjara bagi IBHRS dengan tuduhan pelanggaran prokes COVID-19, serta tuntutan 2 tahun penjara bagi koruptor Joko Chandra yang dengan jelas merugikan rakyat. Dari kacamata orang seperti saya, apakah itu adil? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk Bapak Kelly Endro Suryono adalah dari Bapak Agus Susanto, yaitu penangkapan HRS yang hanya tuduhan pelanggaran prokes, sebenarnya nggak perlu ada efek penembakan 6 laskar FPI, kecuali memang tuduhannya penghinaan terhadap kepala negara, Panglima TNI, Kapolri, dan agama Nasrani. Apakah ada deal politik tingkat tinggi? Bagaimana pendapat Bapak? Itu ada 2 pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Kelly Endro Suryono. Nanti selanjutnya mungkin ditambah juga kepada Pak Dr. Asmar Tadania, karena ada kaitannya juga terkait mengenai politik itu sendiri sebagai penutup di acara ini. Silakan Bapak Kelly, dan kemudian nanti langsung dilanjutkan oleh Bapak Asmar Tadani untuk menjawab terkait mengenai kondisi politik yang ada di Indonesia. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Bagus. Jadi menarik ya soal Imam Besar Habib Rizik itu ya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa ini kasusnya beliau ini kan politik identitas lawan penegakan hukum ya. Jadi memang pasti pro kontra selalu ada. Dan nanti kalau sudah masuk pengadilan, sebetulnya pengadilan itu kan tujuannya untuk memberi keadilan. Ya, tujuannya untuk memberi keadilan. Nah, cuma persoalannya kalau sudah berkaitan dengan masalah politik itu ya pasti ada yang tidak puas, ada yang puas. Tapi perlu diingat untuk kasus Joko Chandra yang 2 tahun itu bukan kasus BLBI-nya, bukan kasus korupsinya, tidak. Kasus Joko Chandra yang 2 tahun itu adalah kasus mengenai pemalsuan surat untuk menghilangkan red notice itu dan masuk ke Indonesia itu. Jadi yang divonis 2 tahun Joko Chandra itu bukan PLBI-nya, bukan kasus korupsinya, bukan. Ya, tetapi penghilangan red notice dan juga pemalsuan surat untuk masuk ke Indonesia itu, padahal dia kan dicekal secara internasional. Itu. Jadi mohon dipisahkan ini antara kasusnya Joko Chandra itu dengan yang kasus PLBI dan juga dengan yang kasus untuk surat-surat palsu yang menyebabkan dia bisa masuk ke Indonesia itu untuk menghilangkan red notice-nya itu. Karena kan selain Joko Chandra juga dihukum Brigjen Prasetyo itu yang 3 tahun berapa, terus sama satunya lagi yang
perantaranya itu juga dihukum 3 tahun, lalu Joko Chandranya 2 tahun. Kalau untuk kasus yang masuk kategori korupsi yang dia lakukan itu, yang menyangkut BLBI, itu kan belum diproses, Joko Chandranya sudah lari dulu, ya. Nah ini yang harus dipisahkan, ya. Mengenai kasus penembakan 6 orang itu, ya kita memang belum tahu. Ini kan sedang ditangani oleh Komnas HAM, ya, sudah diperiksa semua masalah itu. Nah, nanti ya kita belum bisa mengambil kesimpulan, ya, artinya siapa yang salah dalam hal ini, kenapa terjadi penembakan dan sebagainya, ya. Karena pasti sementara ini kita masih menduga-duga, ya, bahwa itu ditembak karena apa dan sebagainya. Ini kan sedang ditangani oleh Komnas HAM, karena ini kan sekarang yang bergerak kan Komnas HAM. Nah, mudah-mudahan ya segera dapat satu kesimpulan bagaimana sebetulnya kasus penembakan ini. Itu Pak Bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Keli Indrusnya. Kepada Pak Martadhani bisa menambahi. Sebentar ya Mas. Masih webinar dengan Pak Rektor. Sebentar. Monggo silakan Pak Martadhani. Ya, mohon dipertajam tadi pertanyaannya untuk bidang politik, Pak Bagus. Masih di mute itu, Mas Bagus. Itu terkait mengenai penangkapan Habib Rizik yang hanya tuduhan pelanggaran prokes, sebenarnya tidak perlu efek penembakan 6 laskar FPI. Mungkin dari segi ilmu politik seperti apa Pak terkait mengenai hal tersebut? Silahkan. Oke, terima kasih. Ya, tentu kita atau publik sangat menjunjung tinggi penegakan hukum, ya, sama semua warga negara di depan hukum sama. Tapi saya juga harus diingat tentang politik hukum, ya, bahwa penegakan itu harus juga konteks keadilannya, ya, yang di dalam mata publik itu memang memiliki standar keadilan. Jadi misalnya tadi, jika Habib Rizik itu terkait penangkapannya adalah karena pelanggaran protokol kesehatan, kalau tidak salah undang-undang karantina, itu pun menjadi debat tebal. Tetapi apakah mendapat perlakuan yang sama, ya, ketika terjadi kerumunan juga yang secara sengaja? Lihat saja misalnya bagaimana kerumunan yang ada di pilkada yang tidak memenuhi standar, ya. Saya kemudian di media itu Bawaslu hanya membubarkan, ya kan, tidak ada tindakan hukum, padahal kemungkinan akan terjadi penularan itu juga bisa terjadi. Nah, apalagi yang memang tidak perkumpulan-perkumpulan yang tidak memiliki izin, misalnya pawai kemenangan, ya, yang tidak memenuhi standar protokol kesehatan juga. Apakah itu juga mendapat perlakuan yang sama? Itu mendapat tuduhan juga pelanggaran kesehatan dan beberapa perkumpulan-perkumpulan lainnya. Saya pikir politik hukum itu adalah tadi publik harus disuguhkan memang ini berlaku adil, ya, berlaku sama di depan semua hukum. Jangan sampai terjadi bahwa penegakannya itu adalah penegakan yang berpihak, gitu ya, sehingga publik bisa menengarai ini adalah satu pesanan politis akhirnya. Jangan sampai publik menengarai demikian. Nah, lalu ya sebetulnya terkait dengan penembakan itu adalah satu sisi hal. Saya pikir sama juga, ya, sebagaimana politik hukumnya itu yang harus diterapkan. Proses hukum itu tetap harus dijalankan, tapi politik hukumnya juga harus dijalankan dalam hal yang sama. Sehingga TNI semboyannya melindungi, mengayomi masyarakat itu benar-benar itu mendapat apresiasi dan logik bagi publik, ya. Publik memiliki logika hukum tersendiri yang jika publik itu memahami logika hukumnya itu adalah ada keganjilan, tentu saja publik akan menengarai pada aspek yang lain. Oleh karena itu dalam konteks politik hukum sangat baik juga jika ada tim independen, ya. Kalau tadi dirasakan tidak cukup, ya,
dari pihak kepolisian, karena memang ada pertentangan antar pihak mengenai informasi, proses atau bahkan tindakan penembakan itu sendiri, bahkan menjadi sorotan internasional juga. Nah, lagi-lagi ini perlu ada aspek hukum dalam konteks keadilan publik ya, yang kadang menyandingkan juga pada yang mungkin sama itu ketika ada demo tentang kemerdekaan itu di Papua, ya, seberapa fair itu juga dilakukan tindakan hukum ya, yang ketika publik melihat demonya dengan bendera Papua Merdeka itu ada pembiaran ya, di beberapa daerah itu, bagaimana menyuguhkan secara rasional juga kepada publik tentang tindakan hukumnya. Demikian mungkin Pak Bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Asmarta Dhani yang telah menyampaikan jawaban dan pendapat dari bidang politik ya. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh para pemateri dan juga sudah menjawab dari pertanyaan dari para penanya. Karena keterbatasan waktu pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan, bahwasanya dalam acara Outlook Indonesia 2021 yang itu berkaitan dengan bidang ekonomi, bidang hukum, bidang pangan, dan bidang politik di sini, bahwasanya memasuki tahun 2021 merupakan harapan baru agar semua sektor fundamental nasional dapat membaik dan tumbuh berkelanjutan dalam rangka memasuki tahun baru dan menetap Outlook 2021. Universitas Gadjah Mataram berbagi ide, informasi, saran, rekomendasi kebijakan, dan lainnya untuk dapat mendorong fundamental nasional, terutama dalam bidang ekonomi, hukum, pangan, dan bidang politik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir dalam acara Zoom Jumpa Pers Online Outlook Indonesia 2021. Terima kasih juga kepada Bapak Rektor Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid, MEC, selaku Rektor Universitas Gadjah Mataram. Kemudian saya terima kasih juga kepada para narasumber, Bapak Kli Endo Suryono SHM Hum, Profesor Dr. Insir Ambarukmi MP, dan juga Bapak Dr. Asmarta Dhani Nur MA yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Dari saya sebagai moderator, saya mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan sekian. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Handphone saya ada. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu Puji. Tidak ada foto bersama ini. Gimana Ibu? Nggak ada sesi foto bersama. Tadi sudah ya? Oh, suara saya sama. Oh iya, Mas Sulhan sudah Bu, sudah mengambil. Baik, matur nuwun, saya pamit nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon ya, terima kasih rekan media dari berbagai media lokal maupun nasional yang sudah hadir. Terima kasih banyak.